Industri musik global bernilai miliaran dolar. Namun di balik gemerlapnya panggung dan ketenaran ada sisi gelap yang jarang terungkap. Di video kali ini kita akan mengungkap beberapa isu yang sering dianggap sebagai bisnis haram dalam musik lengkap dengan klarifikasi apakah itu mitos atau fakta. Mari kita mulai. Banyak musisi muda tergiur oleh janji ketenaran dan menandatangani kontrak yang sangat menguntungkan label tapi merugikan artis. Kontrak ini seringkali bersifat eksklusif dan memberikan royalti kecil kepada musisi, sehingga mereka harus terus bekerja keras tanpa imbalan setimpal. Contoh kasus Prince Roger Nelson yang menulis Slave di pipinya sebagai protes terhadap labelnya, ia merasa tidak memiliki kendali atas musiknya sendiri meskipun ia yang menciptakannya. Kontrak panjang yang ditandatanganinya saat muda menjadi belenggu yang perlahan mencekik. Ia mulai menyadari bahwa di balik label seniman, ia hanyalah komoditas bagi industri yang mengeruk untung. Semakin ia menciptakan, semakin ia terikat, setiap lagu baru bukanlah ekspresi bebas, tapi produk yang dijual dan dimiliki orang lain. Sebagai bentuk perlawanan yang tak biasa, ia mengganti namanya bukan dengan kata baru, tapi dengan simbol campuran antara lambang pria dan wanita, mewakili kebebasan, keunikan, dan pemberontakan. Media dan publik kebingungan, mereka tak tahu bagaimana menyebutnya. Beberapa mulai menyebutnya sebagai the artist formerly known as Prince. Di panggung, ia melangkah dengan sorotan tajam. Namun bukan hanya kostum dan gitarnya yang menarik perhatian malam itu di wajahnya. Tertulis kata besar dengan tinta hitam bertuliskan Slave. Bagi Prince, itu bukan drama. Itu adalah kenyataan. Ia merasa seperti budak industri, dipaksa menciptakan musik, tapi tak punya kuasa atas apa yang terjadi setelahnya. Ia memaksa dunia melihat luka seniman di balik layar, luka yang sering disembunyikan oleh sorotan lampu dan pujian palsu. Aku membuat musik, aku menciptakannya, aku menafkahi banyak orang darinya. Tapi aku tak memiliki apa-apa, ujarnya suatu kali. Keputusan mengganti nama menjadi simbol dan menulis Slave bukan hanya aksi teatrikal, itu adalah teriakan diam, jeritan artistik dari seorang musisi yang lelah dibungkam oleh sistem. Ia bukan hanya melawan demi dirinya, tapi demi semua musisi muda yang mungkin suatu hari mengalami hal serupa. Musik seharusnya lahir dari jiwa, menyentuh pendengar lewat emosi, makna, dan kejujuran. Tapi di balik panggung megah dan grafik streaming yang naik, ada kenyataan pahit. Banyak lagu yang viral bukan karena disukai tapi karena dibayar untuk disukai. Inilah wajah gelap industri musik modern, praktik ilegal yang membiarkan label membayar agar lagu-lagu artis mereka diputar secara masif di radio, TV, dan platform digital. Bukan karena kualitasnya terbaik, tapi karena ada transaksi di balik layar. Pemerintah dan badan penyiaran harus memperluas hukum ke ranah digital. Playlist algoritma seperti di Spotify, YouTube, dan TikTok harus transparan, apa yang masuk karena kurasi, dan apa karena promosi berbayar, harus dijelaskan. Platform streaming harus mencantumkan tag promoted jika lagu masuk playlist karena dibayar. Ini membuat pendengar sadar mana lagu yang naik karena kualitas, dan mana yang didorong uang. Bangun lembaga kurasi musik berbasis komunitas dan independen yang memberi ruang bagi musisi tanpa modal besar. Playlist dari kurator independen ini bisa jadi alternatif dari dominasi playlist kapitalistik. Musik adalah kebebasan, dan tak boleh dibajak oleh transaksi. Jika kita ingin masa depan industri musik yang sehat, adil, dan berjiwa, kita harus memutus ini, dan kembali menaruh nilai pada kreativitas, bukan kapital. Karena lagu yang bagus tidak perlu dibayar untuk didengar, ia akan menemukan telinga yang tepat. Dari pentagram, salib terbalik, hingga lirik yang menyentuh tema kematian dan neraka, dunia musik memang tak asing dengan estetika yang gelap. Banyak yang menganggap ini sebagai sinyal bahwa musisi memuja setan, menyebarkan ajaran sesat, atau bagian dari kultus rahasia. Tapi benarkah semua itu bukti adanya agenda gelap? Sebenarnya banyak musisi hanya menggunakan simbol dan tema ini sebagai bentuk perlawanan terhadap norma sosial, agama yang mengekang, atau politik yang menindas. Dalam dunia seni, simbol tak harus literal, ia bisa menjadi metafora untuk pergulatan batin, kritik sosial, atau bahkan sekadar pencarian identitas. Black Sabbath dan Ozzy Osbourne sering dianggap pelopor gelapnya musik rock. Tapi lirik mereka justru banyak mengandung kritik terhadap kejahatan manusia, perang, dan korupsi gereja. Marilyn Manson, dengan estetika menyeramkan dan pesan anti-agama, sebenarnya menyuarakan kegelisahan terhadap kemunafikan moral di masyarakat. Ghost, band asal Swedia,
tampil bak kultus setan. Namun mereka menyatakan jelas, kami bukan band satanik. Kami band teater rock, dan ini hanya pertunjukan. Jadi simbol tidak selalu mewakili niat. Banyak yang hanya memainkan setan untuk menggugat sistem. Dalam lanskap informasi saat ini, headline sensasional lebih laku daripada klarifikasi. Maka tak heran, ketika seorang musisi memakai simbol aneh atau lirik gelap, media langsung menyulutnya dengan narasi, lagu ini menyebarkan pemujaan setan. Konser ini penuh ritual sesat. Padahal, simbolisme dalam musik seringkali adalah bentuk ekspresi, kritik, atau teater artistik, bukan bukti literal dari suatu kepercayaan gelap, tetapi media jarang peduli pada konteks atau niat, yang penting viral. Fenomena ini menciptakan paranoia budaya, di mana masyarakat menjadi curiga terhadap segala bentuk ekspresi alternatif. Musik gelap disamakan dengan ancaman moral, ini menutup ruang dialog dan membuat publik lebih takut daripada ingin memahami. Bahkan musisi jujur yang ingin menyuarakan luka batin, kemarahan sosial, atau kritik terhadap kemapanan bisa terjebak dalam stigma sesat. Ironisnya industri musik mainstream tetap memutar lagu-lagu itu selama menguntungkan sementara publik dijadikan penonton yang dicekoki rasa takut. Di sisi lain, tak bisa dipungkiri, beberapa musisi memang memanfaatkan simbol gelap hanya untuk menciptakan shock value. Ini bukan bentuk protes, bukan pula spiritualitas melainkan kalkulasi pemasaran. Mereka tahu simbol kontroversial sama dengan perhatian. Perhatian mengakibatkan viralitas, serta viralitas menghasilkan konversi finansial. Namun sayangnya, banyak yang mengadopsi estetika setan tanpa substansi. Tak ada narasi kuat, tak ada pesan, hanya kostum dan panggung teatrikal. Ini mengerdilkan nilai seni dan membuat budaya musik terlihat murahan. Lalu apa yang bisa dilakukan agar kita tidak terjebak di antara paranoia dan eksploitasi? Tingkatkan literasi media. Masyarakat harus belajar membaca konten media dengan skeptik, dan jangan langsung percaya narasi tanpa bukti. Kedua, ajarkan pemahaman simbolik di sekolah dan komunitas. Simbol itu punya sejarah, makna, dan konteks. Anak muda harus belajar menafsirkan, bukan menuduh. Kemudian harus dorong musisi untuk bertanggung jawab secara etika, kebebasan berekspresi harus diiringi kesadaran dampak. Jika memakai simbol gelap, pastikan ada pesan kuat di baliknya. Dan media harus mengedepankan edukasi, bukan clickbait. Dunia jurnalisme harus kembali ke akar, menjelaskan realitas, bukan menciptakan ketakutan. Simbol bisa berarti banyak, tapi ketakutan yang tidak dijelaskan akan berubah menjadi mitos. Dan mitos, bila dibiarkan tanpa logika, akan terus menjadi bahan bakar paranoia. Kita perlu memulihkan kepercayaan pada seni sebagai medium refleksi dan kritik, bukan kambing hitam yang dikorbankan di altar ketakutan kolektif. Musik sejak dulu adalah medan tempur gagasan, bukan propaganda setan. Banyak musisi menggunakan simbol gelap bukan karena menyembah setan, tapi karena menolak tunduk. Mereka ingin mengguncang, mengusik, dan membuat pendengar berpikir ulang tentang apa itu kebaikan, dosa, dan kemapanan. Jadi sebelum menuding iblis di panggung, mungkin kita harus bertanya, siapa sebenarnya yang takut pada suara kebenaran? Citra musisi kerap dikemas dengan glamor, pesta, dan kebebasan tak terbatas. Label musik, media, dan bahkan penggemar, membentuk narasi bahwa musisi yang sukses adalah mereka yang hidupnya tampak liar, mewah, dan penuh kontroversi. Padahal di balik layar, banyak dari mereka justru tersesat dalam ilusi kebebasan yang dibentuk oleh pasar. Dalam dunia musik modern, image is everything. Musisi bukan hanya dituntut untuk menciptakan karya, tapi juga menjadi produk yang bisa dijual. Harus eksis di pesta, di klub, di feed media sosial, serta harus terus jadi sorotan, bahkan kalau itu merusakmu. Akibatnya kehidupan pribadi dan karakter asli musisi sering hancur, karena tidak sanggup lagi membedakan mana panggung dan mana kenyataan. Saat tekanan membuncah dan emosi tak punya ruang jujur untuk beristirahat, banyak musisi beralih ke alkohol, narkoba, seks impulsif serta perilaku destruktif lainnya. Bukan karena mereka lemah, tapi karena industri tidak pernah benar-benar mengajarkan cara bertahan hidup, hanya cara bertahan di sorotan. Dan ketika mereka hancur, industri tidak peduli, mereka akan mencari talenta baru yang lebih segar. Ada yang berhasil merehabilitasi diri, mereka mengambil jeda, menolak tur, bahkan memutus kontrak.
Tapi tentu itu tidak mudah. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Mac Miller, Chester Bennington dan banyak lainnya tak sanggup melawan gelapnya tekanan yang tidak pernah terlihat di kamera. Industri musik harus diakui sebagai bagian dari masalah. Label-label besar memoles luka jadi estetika, menjual trauma sebagai cerita, dan membiarkan kehancuran mental jadi daya tarik pasar. Mereka berkata musik adalah tentang emosi, tapi di balik itu mereka memerah emosi sampai habis untuk meraih angka streaming dan tur dunia. Musisi perlu tempat untuk jujur, gagal, dan tumbuh. Serta penggemar yang juga harus dewasa dan berhenti menuntut musisi untuk selalu ada dan sama seperti dulu. Mereka berhak berubah dan istirahat. Di balik tawa pesta dan lampu panggung, banyak musisi menangis dalam sunyi. Dunia hanya melihat sorot, tapi tak pernah cukup peduli pada gelapnya balik layar. Hedonisme bukan jalan menuju kebebasan, tapi seringkali adalah panggung palsu menuju kehancuran diam-diam, dan kita semua media, label, serta penonton punya andil jika tak segera berubah. Dalam dunia IDM dan pop, ada banyak kasus di mana lagu diproduksi oleh orang lain tapi diklaim oleh artis terkenal. Ghost producers dibayar untuk tidak dikreditkan, dan artis hanya bertindak sebagai wajah pemasaran. Ini adalah praktik umum yang dilegalkan lewat kontrak, tapi secara moral banyak diperdebatkan. Ghost producer adalah produser musik yang membuat lagu sepenuhnya, lalu menjualnya kepada artis yang kemudian mengklaim karya itu sebagai miliknya. Biasanya ghost producer tidak disebutkan dalam kredit. Mereka dibayar satu kali, tanpa royalti, dan tanpa hak kreatif. Terus kenapa ini jadi masalah? Karena adanya ketidakjujuran kepada publik. Karena fans percaya mereka mendukung seniman orisinal, padahal yang mereka dukung adalah brand, bukan creator. Hal ini akan memperpetuasi sistem palsu, menciptakan ekosistem yang mengutamakan tampang, followers, dan pasar bukan kualitas karya atau integritas. Meskipun legal berdasarkan kontrak, praktik ini menyimpan dilema etis. Apakah artis berhak mendapat Grammy atau pujian atas lagu yang bukan ciptaannya? Industri memprioritaskan yang viral, bukan yang orisinil. Seorang produser dengan karya luar biasa bisa dikubur karena wajahnya tidak marketable. Sementara seorang influencer dengan jutaan followers bisa punya album nomor 1 meski tak tahu kunci C mayor. Inilah bentuk kapitalisme seni yang sudah terlalu jauh. Bukan soal kolaborasi sehat, tapi soal eksploitasi diam-diam. Penggemar perlu tahu bagaimana lagu dibuat dan siapa yang membuatnya. Semakin banyak yang tahu semakin besar dorongan untuk industri lebih jujur. Seperti jurnalistik atau perfilman, industri musik juga butuh kode etik dan lembaga pengawas independen bisa membantu melindungi kreator sejati. Musik adalah bahasa jiwa, bukan brand iklan. Jika kreator sejati terus dibungkam, maka dunia hanya mendengarkan suara palsu yang dipoles untuk menjual, bukan untuk menginspirasi, dan saatnya mengembalikan kehormatan kepada para pencipta, bukan hanya para pemilik wajah di sampul album. Banyak artis yang diciptakan sepenuhnya oleh industri, dari gaya berpakaian, suara, hingga persona. Autotune dan rekayasa vokal menjadi standar, membuat karya terasa palsu atau terlalu dikendalikan. Dunia hiburan jadi lebih tentang citra daripada musik otentik. Di era industri musik modern, keaslian semakin kabur. Label besar tidak lagi hanya mencari talenta, tapi menciptakan produk seorang artis yang bisa dijual, dikemas, dan dipoles layaknya komoditas. Autotune yang semula adalah alat bantu teknis kini berubah menjadi tameng digital. Suara penyanyi dirombak total demi kesempurnaan yang kadang terlalu sempurna. Emosi mentah, kesalahan manusiawi dan keunikan karakter vokal semuanya tenggelam di balik algoritma nada sempurna. Musik kehilangan roh di tangan industri. Lagu hanya jadi angka statistik streaming, likes, virality. Musisi sejati tenggelam, mereka yang menyuarakan keresahan jujur atau membawa warna unik kerap tak dilirik karena tak cukup menjual. Masyarakat dibohongi kemasan, banyak pendengar tak sadar bahwa suara yang mereka dengar sudah sangat dimanipulasi, bahkan dinyanyikan oleh ghost singer. Musik seharusnya jadi cermin jiwa, bukan sekadar produk untuk dikonsumsi cepat. Di balik tiap nada harusnya ada cerita. Di balik tiap suara, seharusnya ada manusia. Jangan biarkan industri merampas kemanusiaan itu demi estetika kosong. Dunia musik memang menyimpan banyak praktik gelap dan kontroversial. Sebagian fakta, sebagian mitos yang dibesar-besarkan. Industri ini menuntut kita untuk tidak hanya menjadi penikmat,
tapi juga konsumen yang kritis dan melek realita di balik panggung. Kalau kalian suka musik, mungkin sekarang saatnya bertanya, apa yang sebenarnya kalian dukung?